Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah Rahman dengan NIM 243720441 dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan review atau tanggapan saya setelah saya menonton film G30S-PKI. G30S-PKI merupakan kejadian di mana Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965 dipimpin oleh D.N. Aidit dan Kolonel Untung untuk mereka menyuruh para pasukan Cakrabirawa ini untuk menculik 7 orang jenderal petinggi ABRI Indonesia untuk kemudian disiksa dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan militer di Indonesia. Karena tujuan utama mereka ingin merubah paham ideologi di Indonesia menjadi paham komunisme yang sangat bertolak belakang dengan landasan kita yaitu Pancasila. Pada kejadian penculikan tersebut, ternyata ada salah satu jenderal yang salah ditangkap oleh para Cakrabirawa ini. Jadi saat mereka sedang menggeledah rumahnya Jenderal Ahmad Nasution, mereka malah menangkap ajudannya yang mengaku sebagai Jenderal Ahmad Nasution, yaitu Kapten Anumerta Pierre Tendian. Dan kerusuhan yang terjadi pada kediamannya Ahmad Nasution tersebut menimbulkan salah satu putri dari Jenderal Ahmad Nasution, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, yang usianya saat itu masih 5 tahun, kakinya tertembak, dan kemudian beliau wafat beberapa hari kemudian akibat luka tembak tersebut. Hal ini begitu menyayat hati saya karena seorang Ade Irma Suryani yang pada saat itu usianya masih 5 tahun, beliau tidak tahu apa-apa, harus kehilangan nyawanya akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu inginnya untuk merubah ideologi bangsa Indonesia ini sampai mengorbankan banyak nyawa, salah satunya seorang bocah yang bahkan masih sangat kecil. Dari para jenderal ini ada yang dibunuh di kediamannya sendiri di depan mata anggota keluarganya yang bisa jadi saat itu anak-anaknya masih kecil, yang pastinya menimbulkan luka dan trauma yang begitu mendalam bagi anak-anak sekecil itu untuk melihat orang tuanya sendiri ditembak di depan mata kepala mereka, kemudian jasadnya diseret oleh para Cakrabirawa itu untuk kemudian dibawa ke camp mereka di Lubang Buaya. Lalu ada beberapa juga yang diculik, dibawa ke camp tersebut untuk kemudian disiksa, diperlakukan secara semena-mena oleh para komunis tersebut. Lalu jasadnya dibuang dan ditumpuk di lubang yang sangat kecil. Dan salah satu dari korban tersebut ada juga yang masih hidup. Jadi mereka disiksa namun tidak sampai mati, jadi dikubur hidup-hidup. Hal tersebut benar-benar menyayat hati saya. Jasad yang sudah ditumpuk-tumpuk ini kemudian ditutup oleh mereka dengan sampah dan pohon pisang, jadi untuk menyamarkan bau-bau yang dikeluarkan oleh danur dari badan para pahlawan tersebut. Adapun kejadian ini disampaikan oleh salah seorang hansip yang ikut terculik oleh Cakrabirawa dan kemudian berhasil melarikan diri. Camp tersebut, lubang tempat ditumpuknya jasad para jenderal-jenderal tersebut kemudian diabadikan di Museum G30S-PKI yang berada di Lubang Buaya, Taman Mini. Tidak terbayang betapa sakitnya, betapa hancurnya keluarga dan orang-orang terdekat dari para korban begitu mereka mengetahui kabar bahwa orang yang mereka sayang mati dengan begitu kejinya, dengan begitu sadisnya. Menurut saya film ini begitu penting untuk diketahui oleh para pemuda, terutama para kaum pelajar, agar kita semua mengetahui betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh jenderal-jenderal tersebut,
terdahulu kita demi mempertahankan ideologi Pancasila pada negara ini. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya film G30 SPKI ini dapat menjadi reminder setiap tahunnya untuk para pemuda Indonesia agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk mempertahankan ideologi bangsa negara kita yang berlandaskan Pancasila, agar kita tidak menyia-nyiakan Pancasila dan terus mengaplikasikannya dalam kehidupan, karena agar perjuangan para pahlawan ini tidak sia-sia. Sekian tanggapan saya terhadap film G30 SPKI. Sebagaimana kata Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi